ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar pemirsa semuanya? Insyaallah semoga hari ini menjadi hari yang berkah bagi kita semua dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya dapat hadir kembali menemani Anda dalam acara kesayangan kita Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insyaallah tenang di hati. Baik pemirsa Curahan Kolbu, seperti biasanya Dewi tidak sendirian di studio, tapi Dewi sudah ditemani oleh seorang narasumber yang selama 1 jam ke depan akan menemani kita menjelaskan mengenai satu tema yang menarik. Nah, siapakah narasumber kita pada hari ini? Langsung saja kita sapa Ustadz Mangun Pujiono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah nih kita ketemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Insya Allah Ustadz semangat untuk menjelaskan kepada pemirsa dan semangat. kita. Insya Allah ya. Baik Ustadz, nah di sini kita nggak cuma berdua juga Ustadz nih. Ada Umi dari Majelis Ta'lim Al Musyawarah. Langsung kita sapa ya Ustadz di sini. Assalamualaikum Umi. Gimana nih Umi nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Nggak ada yang lusuh kan ya Umi? Ya insya Allah semangat ya. Insya Allah baik. Pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Mangun, mari kita saksikan video terlebih dahulu. Pemirsa Curahan Kolbu, Allah melarang mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina itu sendiri. Dalam surat An-Nur ayat 30 dijelaskan, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya sudah jelas firman Allah dalam kitabnya dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, serta ijma para ulama tentang haramnya zina dan bahwasanya dia termasuk kekejian dan dosa besar. Tapi kita mendapati banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam jurang kekejian ini. Mereka mengikuti hawa nafsu dan syahwat mereka, lupa kepada Allah dan larangannya, lupa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sabdanya, lupa pada para ulama dan nasihat-nasihatnya. Sebagaimana mereka berusaha untuk menghalalkan zina dengan takwil-takwil yang batil bahwa zina adalah perkosaan. Pemirsa Curahan Kolbu pada episode hari ini akan membahas awas jangan dekati zina. Baik pemirsa Curahan Kolbu yang selalu dirahmati Allah, insya Allah. Seperti yang telah kita saksikan dalam video tersebut bahwa zina itu merupakan suatu hal, perbuatan yang berdosa besar. Lalu masih banyak sekali yang kita temui fenomena saat ini masyarakat yang masih melakukan atau mendekati zina itu sendiri. Lalu apakah hukum mendekati zina itu? Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Baik Ustadz nih, membicarakan masalah zina nih Ustadz nih ya. Seringkali kita lihat masyarakat kita melakukan, ibaratnya mendekati zina Ustadz. Zina sendiri itu apa sih Ustadz? Dan dalam Al-Quran ada berapa macam bentuk zina? Baik. Pemirsa Curahan Kolbu dimanapun Anda berada, terlebih dahulu izinkan saya menyapa Anda semuanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi syurafa. Wa manittaba'al huda ila yaumil wafa. Yaumil la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudaraku pemirsa Curahan Kolbu dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kucuran rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menarik kita membicarakan tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu jangan mendekati zina. Ya. Perzinahan adalah satu di antara dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Perzinahan adalah dosa yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang tadi dibacakan surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati perzinahan. Mendekati saja tidak boleh logikanya, apalagi kalau melakukannya lebih tidak boleh lagi. Pemirsa, perzinahan adalah sebuah perbuatan melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Dan ini mempunyai dampak yang sangat besar ya pada diri pelakunya, karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan perzinahan, bagi yang belum pernah menikah, kemudian dia melakukan perzinahan, diancam oleh Allah didera. Didera itu dicambuk berapa kali? 100 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minha mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki, maka deralah masing-masing dari mereka itu dengan 100 deraan, 100 cambukan. Masya Allah. Iya, itulah yang akan diterima bagi mereka-mereka yang menturuti hawa nafsunya, tidak mau mengambil yang halal, tapi lebih memilih yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pezina itu dibagi dua, pezina ghairu muhsan dan pezina muhsan. Ayat yang menjelaskan tentang deraan atau cambukan 100 kali itu adalah bagi pezina yang dia belum beristri atau belum bersuami. Tapi bagi mereka yang telah mempunyai ladang tapi masih cari ladang lain yang bukan haknya, diancam lebih berat lagi oleh Allah. Bukan hanya 100 kali cambuk saja, akan tetapi dihukum rajam sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh zina adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita jaga, kita ingat perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Iya, baik Ustadz. Kita akan melanjutkan lagi Ustadz perbincangan mengenai jangan dekati zina. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih mengenai pembahasan yang sama, yaitu mengenai awas
jangan dekati zina. Bagi Anda yang ingin bertanya, baik mengenai tema ataupun di luar tema, dapat langsung menghubungi nomor 021-630-7303. Nah, pemirsa, kita akan melanjutkan lagi perbincangan yang sempat tertunda tadi. Baik Ustadz, nah mengenai zina lagi nih Ustadz. Baik. Zina itu ada berapa macam Ustadz? Dalam Al-Quran kan zina mungkin ada banyak macam ya Ustadz yang disebutin. Apakah zina mata atau Baik. ini ada itu juga? Baik, tadi sudah kita jelaskan definisi zina, kemudian macam zina ya. Zina muhson dan ghairu muhson. Dengan iqab atau sanksi yang diberikan oleh Allah bagi masing-masing pezina. Ayat yang melarang untuk mendekati zina ini sebetulnya penting untuk kita bersama. Apapun yang menyebabkan ya menimbulkan perbuatan perzinahan itu dilarang dalam Islam. Iya. Ya. Jadi larangan wala taqrabuz zina ini kalau dibahas sangat luas sekali. Apapun sarana-sarana yang bisa menyebabkan seorang terjerumus, tergelincir dalam perbuatan zina, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Iya, mohon maaf. Biasanya itu perzinahan itu bermula dari apa? Pandangan. Maka Rasul menjelaskan bahwa zina secara umum dan sarana-sarananya adalah pandangan. Mata, zina mata. Mata punya ya pekerjaan zina. Dan zina mata itu adalah an-nadhar, melihat. Oleh karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin dan mukminat agar menundukkan pandangannya. Ini adalah upaya preventivitas. Sebelum terjadi, maka ada upaya-upaya jangan sampai terjadi perzinahan. Maka mata harus dijaga, tidak melihat ya yang tidak diperbolehkan. Ya. Begitu pula dengan tangan. Ya, mohon maaf ini ya, bagi anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang mungkin terpengaruh dengan pergaulan bebas, awas, hati-hati. Jangan berdua-duaan. Kalau Anda berdua, maka yang ketiganya adalah setan. Dan setan tidak akan ridho kepada siapapun di antara kita, Bani Adam, untuk berbuat baik. Maka disitulah kesempatan setan untuk mempengaruhi. Sehingga dari ucapan mesra, dari pandangan, akhirnya pegangan. Akhirnya muncul dari hati hasrat, keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Jadi zina mata adalah memandang, zina tangan adalah memegang, zina hati adalah hasrat, keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang itu. Ya. Dan zina kemaluan adalah membuktikan dari zina-zina tadi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati pemirsa, jangan sampai kita terjebak oleh perilaku-perilaku pergaulan bebas yang bisa berdampak kepada perbuatan perzinahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ustaz, mohon maaf dipotong ya Ustaz, ada penelpon masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Anto di Jakarta nih. Iya, silakan Bapak, pertanyaannya. Iya, tadi dijelaskan bahwa zina itu dihukum rajam sampai meninggal. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah dihukum rajam dan meninggal itu dosa-dosa zina itu secara otomatis terhapuskan Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih Ustadz ya. Betul, Bapak semangat Anto. sekali ya Bapak Eri menanyakan. Terima kasih banyak Bapak. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika seseorang melakukan perzinahan kemudian sampai ya pada tingkatan dihukum rajam, ini tentunya pelaksanaan hukum rajam nggak sembarang orang bisa melakukannya ya, harus pemerintahan resmi yang betul-betul menerapkan hukum Islam, hukum hudud, seperti di Arab Saudi itu dipraktekkan hukum rajam bagi para pezina. Maka ketika pelaku zina itu atas pengakuannya kemudian dirajam sampai meninggal dunia, maka itulah penebus dosanya. Sebagai bukti adalah pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita dari Bani Juhainah itu mengaku. Ya, kalau sekarang kan orang nggak berani mengaku ya. Tapi pada zaman Rasul ada satu di antara wanita dari Bani Juhainah itu yang mendatangi Rasulullah SAW menyatakan diri telah berbuat dosa yaitu perzinahan. Mohon untuk dirajam ya Rasul. Karena dia takut siksaan di akhirat. Ya, pada saat itu ternyata dia hamil. Ya, maka kemudian disuruh pulang. Ya, sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan ternyata masih kekeh dia. Dirajam. Mau
diberikan sanksi di dunia daripada sanksi di akhirat. Iya. Datang lagi ke Rasul, kemudian dilaksanakanlah hukum rajam. Dan ternyata Rasulullah mensolati wanita tadi. Ini menunjukkan bahwa insya Allah dia telah bebas dari dosa berzinahan karena sudah ditegakkan tadi sanksi hukum rajam. Dan mudah-mudahan bagi pemirsa yang sudah kebablasan ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ini segala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali jangan mengulangi lagi. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh menyesali apa yang sudah dilakukan dan jangan kembali lagi untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ingat bahwa adab di akhirat sangatlah amat pedih. Nauzubillah min dzalik. Ya baik. Semoga terjawab pertanyaannya Bapak Anto di Jakarta. Nah, Ustadz, di sini mungkin Umi Umi ada yang mau bertanya juga nih mengenai zina. Silakan Umi Umi, ada yang mau tanya mungkin? Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Baik. antara dosa berzina dan dosa menjolimi orang tuh besaran mana Tat ya dosanya? Gitu aja Tat ya, singkat aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dua-duanya Iya. dosa. Dosa Ya, Ustadz ya. berzina juga dosa, mendolimi orang lain pun juga dosa. Kalau mendolimi orang lain itu secara umum dan sangat luas sekali. Sedangkan dosa zina ini jelas ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan sanksi berat bagi pelaku zina. Bahwa dia dihukum cambuk 100 kali bagi yang ghairu muhsan, yang belum menikah. Bahkan hati-hati pemirsa, jangan mudah kita menuduh orang melakukan zina jika tidak cukup 4 saksi. Ya, mohon maaf, sekarang kita saksikan pemberitaan-pemberitaan di media sosial, ya di layar kaca, dengan mudahnya orang memberitakan perzinahan. Kalau pemberita ini tidak mampu menghadirkan 4 saksi yang betul-betul melihat langsung perbuatan zina itu, diancam, didera berapa kali? Thamanina jaldah. 80 kali. Maka hati-hati pemirsa, jangan mudah mulut ini mengeluarkan kata-kata menuduh, oh si A tadi saya lihat dia berzina. Tuduhan yang tidak menghadirkan, walaupun betul-betul berzina, akan tetapi kalau dia tidak menghadirkan 4 saksi yang langsung melihat, dia dihukum cambuk. Ya, karena ini masalah-masalah yang bukan main-main. Ya, seharusnya dia harus menutupi. Jangan kemudian menyebar luas ya berita ini, dan supaya yang bersangkutan itu bisa bertaubat dan tidak larut dalam kesalahan itu. Harusnya. Sementara kedoliman ya tetap dosa, dan itu kalau tidak minta maaf di dunia itu nyambung sampai di akhirat. Maka kita kenal ada hadis yang menjelaskan tentang si bangkrut. Hati-hati, si bangkrut itu siapa? Orang yang rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, infak sedekahnya rajin, berbuat baiknya juga rajin, tapi suka mendolimi orang lain. Sebelum urusannya itu beres di dunia, itu terbawa sampai di akhirat. Dosa-dosanya itu nanti akan dibebankan kepada orang yang mendolimi itu. Kalau sudah habis, kebaikan-kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang didoliminya. Akhirnya habis. Yang tersisa tinggal dosa-dosanya. Walaupun rajin ibadah di dunia, tetapi habis ludes karena kedoliman demi kedoliman yang pernah dilakukan terhadap sesama di dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Semoga terjawab Umi ya pertanyaannya. Nah, Ustadz, mohon maaf dipotong, ada penelpon masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah di Tangerang. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menyampaikan pertanyaan teman yang tidak sanggup dia ceritakan ini. Baik, silakan Bunda. Jadi dia itu dizolimin sama bapaknya. Karena udah pisah dengan bapaknya dari dalam kandungan, ya ketemu lagi tuh udah SMA. Akhirnya dia ikut bapaknya karena dengan ibunya udah bercerai. Akhirnya dia dinodain sama bapaknya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah seperti katanya sih seperti orang dihipnotis gitu, kayak orang nggak sadar gitu. Akhirnya dia mungkin hati kecilnya berontak, dia pergi dari rumah bapaknya itu. Setelah itu dia menikah, tidak diwaliin oleh bapaknya, diwaliin hakim. Dan sampai sekarang pun udah berpuluh-puluh tahun tidak mau ketemu bapaknya karena mungkin rasa benci atau
gimana ya, dendam atau gimana gitu. Jadi hukumnya si teman saya ini kan merasa berdosa juga, cuman dia nggak sanggup ketemu bapaknya. Itu gimana Pak Ustadz? Baik. Udah itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikut prihatin ya. ya. Prihatin sekali Ustaz Ini ya. sebuah peristiwa yang menyakitkan hati. Ya, naudzubillah min dzalik. Seharusnya orang yang menjaga justru malah menodai. Dan ini lebih besar dosanya ya dari orang yang berzina dengan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Memang dilematis dan nggak mudah ya untuk menerima kenyataan bagi anak yang sudah mengalami perlakuan seperti ini. Pasti ini menjadi persoalan yang sangat sulit untuk dilupakan, sulit untuk memaafkan ya. Kita maklumi. Tapi bagaimanapun juga orang punya masa lalu. Iya, Jangan sampai masa lalu itu kemudian terbawa terus sampai sekarang dan yang akan datang akan menghancurkan hidupnya berikutnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat bagi siapa saja yang mau bertaubat. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa itu. Kalau sebelum meninggal dunia dia mau bertaubat, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, Allah masih membuka kesempatan bagi siapa saja yang mau bertaubat, termasuk ayahandanya yang ternyata dulu pernah menodainya. Ya doakan, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Boleh jadi pada saat itu lagi ada masalah, mungkin lagi kesetanan ya, lagi ada pengaruh ya dari mungkin minum-minuman keras, ya mungkin karena juga pergaulan bebas, mungkin karena situs-situs yang sekarang, mohon maaf ya, kita berharap mudah-mudahan pemerintah mempunyai ya sikap yang jelas untuk mengatur ya bagaimana agar situs-situs yang nggak baik ini bisa dihilangkan. Ya. Yang jelas itu adalah ujian bagi Anda, bagi apa tadi ya yang diceritakan, dan insya Allah kalau dia bersabar, memohon kepada Allah, bertaubat dengan taubat nasuha, ya tidak ada yang mustahil. Keretakan rumah tangga yang dulu pernah ya terjadi itu bisa kembali ya stabil lagi. Hanya Allah lah tempat kita memohon dan hanya Allah lah tempat kita meminta. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik ya bagi kita semuanya. Amin. Semoga terjawab pertanyaannya hamba Allah di Tangerang. Baik Ustadz, mungkin Umi di sini juga masih ada yang penasaran, masih ada yang ingin bertanya. Silakan Umi. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, kan saya punya teman, tapi punya suami ya. Tapi itu kan pulang kerja, tapi itu ada seseorang yang karena kemalaman nganter gitu ya. Tapi itu berdosa apa gimana gitu? Itu antar ke ini. Pulang kerja gitu, apa berdosa apa zina apa gimana gitu? Mohon penjelasannya. Baik Ustaz, silakan. Makasih Umi atas Ya, pertanyaannya. ini juga perlu ada penjelasan karena ini kan umum ya. Mengantarnya itu dengan cara apa? Apakah jalan dengan bergandengan tangan atau apa namanya bonceng di belakang dengan berpelukan mesra? Ini perlu ada kejelasan. Atau mengantarnya mungkin karena khawatir nanti di jalan nanti ada orang yang jahil kemudian dia apa namanya ya membantu mengantarkan ke rumah. Ini perlu penjelasan. Kalau tujuannya adalah untuk menolong menjaga dia, ya karena membahayakan di malam hari, itu insya Allah kebaikan bagi dia. Tapi kalau ternyata digunakan untuk ya bermesra-mesraan karena tidak tahu suaminya, ya suaminya jauh dari dia, itu menjadi dosa baginya. Ya, jadi tergantung niatnya dan bagaimana caranya. Iya, baik. Sudah puas dengan jawabannya Umi? Iya, baik. Terima kasih Umi atas pertanyaannya. Nah, Ustadz, masih melanjutkan mengenai zina, jangan dekati zina lagi nih Ustadz ya. Baik. Ada satu pertanyaan, apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang-orang berbuat zina Ustadz? Tapi Ustadz jangan dijawab dulu Ustadz ya, abis yang satu ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Alhamdulillah pemirsa, masih bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih mengenai pembahasan yang sama, yaitu awas jangan dekati zina. Nah, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ustadz Mangun. Baik Ustadz, mengenai yang tadi Ustadz nih, apa sih penyebab orang melakukan zina sebenarnya Ustadz? Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau mau jujur, ketika kita melihat ayat yang menjelaskan tentang perzinaan, ternyata Allah menempatkan pezina wanita itu di awal. Ya Allah. Tapi ketika Allah menjelaskan tentang dosa mencuri, ternyata Allah menempatkan pencuri laki-laki itu di awal. Wasariqu wasariqatu faqta'u ila akhiril ayah. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Ini tentunya ada hikmah di situ. Jadi kenapa Allah menempatkan pezina wanita di awal, baru kemudian pezina laki-laki, ini menunjukkan ternyata penyebab utama ya yang dominan adalah disebabkan karena wanita. Ya, itu salah satu hikmah. Ya, makanya hati-hati. Ya, kenapa Islam kok begitu ketat di dalam menjelaskan tentang bagaimana wanita itu harus berhijab ya? Karena mohon maaf ya, pandangan itu biasanya langsung langsung ke hati, akhirnya diwujudkan dengan pelaksanaan. Nah, untuk bilang dalam Islam itu diatur bagaimana para wanita itu betul-betul mengenakan busana yang benar, ya, dalam tanda kutip busana yang Islami, berhijab dengan kriteria yang jelas, tidak menerawang, tidak transparan, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh, tidak menggunakan wangi-wangian yang terlalu berlebihan, dan bersoleknya itu bukan untuk orang lain, tapi bersoleknya adalah untuk suami tercinta. Ya, ternyata pemirsa yang dimuliakan Allah, itu salah satu rahasia kenapa Allah menempatkan pezina wanita itu di awal. Ya, penyebab lainnya adalah karena berdua-duaan. Nah, ini pun juga berhati-hati kita. Ya, karena kalau Anda berdua-duaan dengan lawan jenis bukan mahramnya, di situ ada pihak ketiga, yaitu setan yang akan mempengaruhi. Walaupun orangnya baik pada awalnya, tapi bisikan setan itu sangat luar biasa mempengaruhi ya dua insan yang berbeda jenis dan bukan mahramnya. Yang ketiga, ya, karena apa perzinahan itu terjadi? Karena media ya luar biasa memberikan andil besar. Internet yang tanpa adanya sensor yang tepat, ya, sehingga bisa diakses oleh semua orang. Ini sangat berbahaya, sehingga memunculkan kasus-kasus asusila. Ya, ada perzinahan di mana-mana, anak muda yang melakukan pergaulan bebas, sehingga beberapa kasus kemarin ya kita saksikan sampai terjadi pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, nah ini Ustadz sudah banyak sekali SMS yang masuk nih Ustadz ya. Nih, yang pertama Ustadz dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, nah jika bersentuhan dengan yang bukan mahram itu sama dengan zina meskipun hanya tangan, tapi bagaimana jika pekerjaan seseorang itu di toko baju yang secara langsung sering bersentuhan tangannya, dan bagaimana cara menghindarinya Ustadz? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebetulnya persoalan yang memang harus kita bahas ya secara tegas dan jelas, bahwa bukan kita jadikan alasan ya karena bekerja sebagai apa istilahnya di tempat busana, ya kemudian akhirnya berpegang-pegangan. Sebetulnya itu bisa disiasati, tidak harus dengan memegang, ya kan. Bahkan kalau bisa itu menyediakan pekerja laki-laki dan wanita, ya, agar supaya kalau tamunya ya konsumennya laki-laki, yang melayani adalah laki-laki. Demikian pula kalau konsumennya adalah wanita, maka yang melayani adalah wanita. Dan saya yakin itu sangat memungkinkan. Persoalannya adalah karena pengetahuan dan pemahaman ya tentang Islam itu memang masih perlu dibenahi. Iya, baik. Semoga terjawab pertanyaan hamba Allah di Depok. Nah Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum onani? Nah bagaimana dengan hukum di Indonesia dengan penjara? Apakah kita dihukum lagi oleh Allah di akhirat karena cuma di penjara? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Apapun ya, apapun itu yang melanggar aturan dari Allah itu jelas tidak boleh.
Maka di dalam Islam itu ada maqasidus syariah. Tujuan diadakannya syariat itu adalah untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga akal, untuk menjaga harta, untuk menjaga kehormatan. Dan onani ini ternyata adalah termasuk salah satu cara dan sarana untuk melakukan perzinahan. Maka segeralah bagi para pemuda yang memang sudah mempunyai kemampuan ya agar segera menikah. Dan itu anjuran Rasulullah agar dia mendapatkan yang halal. Tidak hanya memandang saja, berpegang-pegangan boleh kalau sudah dengan yang halal. Ya bahkan melakukan hubungan suami itu jadi ibadah. Allahu Akbar. Jadi ibadah. Adapun untuk penjara ya itu disebabkan karena memang hukum yang diterapkan adalah bukan hukum Islam. Jadi berbeda dengan kasus yang ada di negara-negara Islam, ya di Arab Saudi khususnya atau di negara-negara Islam yang lainnya, mereka betul-betul melaksanakan Islam, hukum Islam walaupun tidak 100%. Adapun di negara-negara yang bukan menerapkan ajaran Islam, biasanya mereka menggunakan hukum positif. Salah satu diantaranya adalah hukum penjara. Ya, dan yang pasti ketika hukum Islam itu ditegakkan, itu insya Allah akan mampu meredam kejahatan demi kejahatan. Mohon maaf, jika berzina yang betul-betul berzina tidak diterapkan hukum Islam, maka perzinahan akan semakin gak karuan, semakin banyak sekali. Begitu pula pencurian. Ketika pencuri yang jelas-jelas mencuri sudah memenuhi kriteria, ya dipotong tangan dan dia tidak dipotong tangan, maka ini akan membuat orang jadi tidak takut dan akan berani untuk melakukan pencurian demi pencurian lagi yang akan lebih dahsyat lagi. Iya. Semoga terjawab pertanyaannya yang bertanya tadi ya Ustadz. Nah ini pertanyaan terakhir nih Ustadz nih. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah, ingin bertanya tapi di luar tema. Saya mempunyai keponakan perempuan, tapi keponakan saya belum menikah dan sudah hamil. Sebelum anak itu lahir, keponakan saya itu sudah dinikahin. Terus yang saya tanyakan hukumnya gimana Ustadz? Apakah pernikahan itu syah di mata agama atau tidak? Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Hamil di luar nikah. Ya, ini para ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas ulama itu membolehkan pernikahan itu. Ya kan, walaupun secara lebih spesifik lagi itu dibahas dalam ilmu fikih. Nanti imam-imam mazhab itu mempunyai pandangan-pandangan, tapi secara mayoritas ya wanita yang hamil di luar nikah kemudian menikah ya dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditentukan itu sah. Walaupun ada satu di antara imam mazhab yang mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena ada janin di dalam kandungan. Wallahu a'lam bishawab. Bertobatlah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terjawab pertanyaannya pemirsa yang tadi bertanya. Baik Ustadz, tidak terasa sudah masuk ke segmen terakhir nih Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menyimpulkan dan ditutup dengan doa Ustadz. Silakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita selalu ingat perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Perintah Allah yang selalu diulang oleh khatib-khatib di seluruh penjuru dunia di mimbar-mimbar Jumat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Perintah untuk bertakwa. Rasulullah pun juga menyarankan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah Anda dimanapun Anda berada. Ini penting untuk selalu kita jadikan sebagai pegangan setiap hari, setiap saat. Jangan sampai kita mendekati perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah senjata yang ampuh untuk menjaga diri dan keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Salah satu di antaranya adalah perbuatan zina. Namun ketahuilah saudaraku hamba-hamba Allah, dosa apapun sebelum meninggal, kalau pelakunya bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat tersebut. Maka bagi para pendosa, ingat Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu punya salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah. Mari kita tutup kaji kita dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan permohonan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah, dan jika ada kekurangan, kekeliruan, kekhilafan itu semata-mata dari syaitan, dari Al-Fakir yang sangat terbatas ilmunya, mohon untuk dimaafkan. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis, dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kecil kita walaupun sebanyak buih di lautan mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya selama 1 jam ini. Baik pemirsa, semoga tayangan hari ini, pembahasan hari ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan juga dapat menghindarkan kita dari mendekati zina. Baik pemirsa, tetap saksikan Curahan Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Dewi Khairunisa beserta Ustadz Mangun Pujiono dan juga Umi dan para kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.